Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nur Aini di sini. Di video kali ini aku mau sedikit memberitahu pengalaman aku saat menggunakan Shopee. Yaitu yang pertama saat akun Shopee aku dibatasi. Awalnya karena ada penelpon, ya sejenis penipu ya. Ada penelpon yang mengaku dari tim Shopee dan katanya akun aku menang hadiah gitu, dan udah lama banget ya nggak ada tentang penipu-penipu kayak gitu, dan aku lupa. Aku dengan bodohnya aja gitu ngikutin aja persyaratannya, dan akhirnya akun aku keesokan harinya nggak bisa dibuka. Aku langsung hubungi tim CS Shopee dari akun Shopee temen aku, dan ternyata memang benar akun aku memang lagi dibatasi, dan mereka suruh aku untuk pulihin. Akhirnya aku pulihin dengan cara menghubungi tim Shopee lewat email. Nah, kalian bisa ikutin cara-caranya di sini ya. Aku udah buat videonya sebelumnya, dan tapi masih banyak aja yang nanya gimana caranya, Pak, bagaimana prosesnya, berapa hari, padahal di situ udah aku jelasin. Tapi di sini aku juga mau jelasin ya sedikit. Kalau cara langkah-langkahnya untuk pemulihannya kalian bisa lihat di video. Tapi kalau misalnya untuk kalian nanya berapa hari sih pemulihannya, nah pemulihannya itu sekitar kurang dari seminggu. Sebenarnya sih di situ memang tertulis 1-3 hari, tapi kalau misalnya dijumlah semua dari mulai kita chat Shopee, kita email Shopee, itu sekitar kurang dari seminggu. Karena kan kalau misalnya hari ini nih kita chat Shopee jam 8, nah berarti nanti tuh tim Shopee tuh bisa balas sekitar jam 10, atau memang sekitar 1 jam, 3 jam, 5 jam, jadi nggak tentu, atau bahkan malam hari, dan kita kan pasti udah tidur tuh, jadi kita bakal balas keesokan harinya, jadi pagi-pagi gitu. Jadi mungkin akan butuh waktu lagi, dan di situ mereka meminta persyaratan seperti KTP, KK dan sebagainya. Tapi kalian kasih aja, insya Allah itu aman, karena aku juga udah ngelakuin, dan alhamdulillah akun aku udah pulih kembali. Dan sebelumnya hari itu juga aku kan habis beli barang, dan barang aku tuh udah diproses, udah dikirim, udah dibayar, tinggal menunggu. Tapi akun aku kan nggak bisa dibuka. Saat proses pemulihan itu barang aku itu semuanya itu datang satu persatu gitu. Jadi tenang aja, barang akan sampai ke tangan kalian meskipun akun kalian itu dibatasi gitu. Tapi kemarin ada juga yang bilang katanya nggak bisa diambil, bukan nggak bisa diambil, nggak sampai gitu ke rumah. Mungkin itu karena waktu ekspedisinya, waktu kirimnya udah selesai, jadi bisa dikirim besok harinya lagi, atau kalian bisa langsung aja ke kantornya gitu. Yang kedua, aku setelah sekitar sebulan lebih, aku juga akun aku juga di hack orang lain. Itu jelas-jelas di hack ya. Tapi ini bukan akun Shopee-nya, tapi Shopee Pay Later. Karena akun Shopee itu masih bisa dibuka, cuman aku nggak bisa beli barang karena katanya di situ aku punya hutang. Padahal aku sama sekali nggak pernah pakai Shopee Pay Later. Sebelumnya, kalau kalian belum tahu Shopee Pay Later itu ada di mana, Shopee Pay Later itu muncul kalau misalkan kita itu udah langganan di Shopee, udah lama kita menggunakan Shopee, dan Shopee itu udah kepercayain gitu Shopee Pay Later itu udah di tangan kalian. Karena akun Shopee Pay Later itu seperti kartu kredit, jadi kalian bisa pakai, tapi hutang dulu gitu, nanti dibayarnya seperti itu. Tapi aku nggak pernah pakai, dan akhirnya aku ajuin aja karena kan waktu itu aku mau beli barang juga.
dan susah, aku ajuin dulu ke Shopee dengan cara yang sama, dengan cara email, tapi dengan dengan pertanyaan yang berbeda kan. Dan di situ juga kalian harus menjadi sebagai pembeli. Kalau sebagai pembeli, kalau misalnya sebagai penjual sih jadi sebagai penjual. Masalahnya kalian bisa tulis di situ sesuai apa sih yang kalian tanyakan gitu. Nah di situ aku juga ajuin lagi, dan benar-benar sama seperti yang kemarin urutannya, cuman di situ ada tertulis nama orang ini, dan orang ini aku sama sekali nggak tahu ya siapa dia. Katanya tuh dia mengaitkan dengan akun Shopee aku, jadinya tuh kalau misalnya dia belum bayar, aku juga nggak bisa buat buat beli barang. Dan di situ yang aku pikirin itu, kalau misalnya tiba-tiba ada yang bayar, ada yang minta dibayar, ada yang minta bayaran gitu, tagihan gimana gitu kan. Di situ aku juga cari-cari ke akun YouTube yang lain dan nggak ada. Bukan nggak tahu sih ya, cuman aku nggak dapet. Dan akhirnya alhamdulillah setelah itu selang sama ya sekitar 1 mingguan, akun aku udah bisa dibuka lagi gitu. Kalian bisa ikutin langkah seperti yang ada di video yang aku buat waktu itu ya. Nah gitu. Kemudian karena aku gregetan, aku pengen cepat-cepat pulih. Pas waktu prosesnya itu, aku juga DM tim Shopee. Nah kalau misalnya kalian mau DM tim Shopee, kalian jangan sampai bales yang bukan dari centang biru. Kalau misalnya dari centang biru itu bukan dari centang biru, biasanya meminta nomor HP. Kalau misalnya dari tim Shopee bener itu, dan cuma diminta username. Nah gitu ya teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.